Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti Zoom perkuliahan kita pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan berpucuk pimpin umat Islam sedunia, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil proposal business plan yang kami telah diskusikan. Kami dari kelompok 2 yang berkotakan, saya sendiri, Anissa Desi Denila dengan NIM 21231003. Kemudian ada Angela Sylvia dengan NIM 21231001. Ada Husni Khotimah dengan NIM 21231009. Dan terakhir Melda Octavia dengan NIM 21231013. Nah, kami pada kali ini mengangkat mengenai banana nugget. Untuk selanjutnya, kami akan langsung mempresentasikannya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Angela Sylvia. Kepada Angela Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagian pertama. Plan bisnis yang kami angkat yaitu tentang banana nugget. Profil bisnisnya yaitu teman-teman bisa melihat logo yang kami ambil untuk bisnis kami ini. Pisang adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, memiliki banyak vitamin dan manfaat bagi tubuh. Namun, masyarakat jenuh dengan olahan pisang yang biasa-biasa saja. Untuk itu, kita perlu inovasi baru agar kita semua masih dapat menikmati olahan pisang dengan inovasi baru. Dan kelompok kami menghadirkan inovasi baru tersebut yaitu banana nugget. Banana nugget ini adalah olahan pisang yang memberikan tampilan baru, rasa baru, dan tentunya kenikmatan baru bagi para konsumen. Selanjutnya, pangsa pasar. Usaha segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah maupun atas. Mengapa demikian? Karena tampilan yang bagus itu bertujuan untuk memikat konsumen dari masyarakat atas, dan harga yang terjangkau yaitu bertujuan untuk memikat konsumen dari menengah ke bawah. Selanjutnya, strategi yang kami gunakan untuk bisnis plan yang kami angkat ini. Kami menggunakan berbagai media promosi untuk memperlancar pemasaran pada bisnis ini, seperti menggunakan Instagram, WhatsApp, Facebook, maupun platform online lainnya. Selanjutnya, produksi barang dan jasa. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat banana nugget ini adalah alat yang pertama yaitu styrofoam sebagai wadah untuk meletakkan produk kami. Yang kedua, lidi. Yang ketiga, pisau. Yang keempat, penggorengan. Dan yang kelima, penyaringan. Bahan yang kami gunakan adalah tentunya saja pisang, tepung terigu, tepung roti, minyak goreng, gula, garam, vanili, glaze, dan keju. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Karena potensi ini kami ciptakan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami pengangguran. Kedua, yaitu memiliki penghasilan sendiri. Sebagai mahasiswa, kita perlu penghasilan sendiri untuk menunjang biaya kehidupan. Yang ketiga, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan disukai banyak orang. Manfaat yang diberikan yaitu turut meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, tentunya masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan wirausahawan muda dengan penghasilan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan inovasi kuliner yang akan digemari banyak orang. Selanjutnya yaitu gambaran umum bahan baku. Gambaran umum bahan baku yang digunakan untuk pembuatan olahan banana nugget di sini yaitu pisang. Buah pisang sangat mudah didapatkan di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Barat. Pisang merupakan buah yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh karena merupakan sumber karbohidrat, vitamin, memperlancar metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, merawat kulit, mengatasi anemia, dan bahan pangan yang mendorong pembentukan hormon serotonin dalam otak. Pisang juga kaya akan potasium mineral yang penting bagi penjagaan fungsi jantung dan sirkulasi darah. Oleh karena itu, sirkulasi oksigen ke otak bisa terjamin dan stroke akibat tekanan darah tinggi juga bisa dicegah.
Gambaran umum produk dari banana nugget ini yaitu merupakan produk makanan kekinian yang terbuat dari pisang yang diberi adonan seperti tepung tapioka dan dilumuri tepung sebagai roti dan dilumuri tepung roti sebelum digoreng. Keunggulan dari olahan ini yaitu harganya relatif murah, mudah untuk dimakan, praktis untuk dimakan, diolah dengan berbagai dasar alami produksi yang mengutamakan kehigienitas tanpa pengawet, dan pisang juga banyak disukai oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Gambaran kemasan produk yaitu seperti yang kita lihat pada gambar ini, yaitu banana nuggetnya diberi dengan topping sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya, pemasaran pasar. Sistem pemasaran pasar yang dilakukan pada produk banana nugget ini adalah menggunakan sistem penjualan online, karena produk akan dipasarkan sesuai dengan pesanan yang ada. Produk ini menggunakan sistem open pre-order di mana konsumen dapat memesan terlebih dahulu sehingga produk dapat dibuat sesuai dengan pesanan. Yang kedua, ada sasaran konsumen. Sasaran konsumen ini adalah semua kalangan masyarakat, karena banana nugget ini dijual dengan harga relatif, serta dengan bahan baku yang aman dan bahan pokoknya merupakan buah pisang yang digemari masyarakat. Yang ketiga, wilayah pemasarannya yaitu berfokus pada Kota Padang untuk skala kecil. Produk ini akan terus berkembang hingga menjangkau seluruh wilayah provinsi di Sumatera Barat. Analisis peluang pasar. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu bahan mudah didapatkan, mempunyai rasa yang enak, dan kandungan gizi yang cukup, tidak menggunakan bahan pengawet, banyak masyarakat yang menyukainya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Produk ini tidak tahan lama, karena terbuat dari bahan pisang yang akan bisa basi sewaktu-waktu. Yang kedua, tidak cocok bagi yang tidak menyukai pisang. Opportunity atau peluang dari usaha ini yaitu banyak konsumen yang menyukai jajanan enak dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Banyak inovasi baru kuliner berbahan dasar pisang yang sangat menarik. Ada pemasaran produk. Produk yang disajikan berbeda dengan produk pisang lainnya. Produk ini kami sajikan tidak menggunakan topping yang terlalu berat, karena kami ingin menyeimbangkan rasa alami dari pisang itu sendiri dengan topping yang disediakan. Kami menamakan produk ini dengan nama Nanut atau Banana Nugget. Untuk pemasaran harga yang ditetapkan untuk produk ini adalah harga standar dan terkesan ekonomis agar meningkatkan jumlah pelanggan. Pemasaran tempatnya yaitu berfokus di daerah Kota Padang. Produk ini dipasarkan secara online dengan menggunakan sistem PO atau pre-order. Kami menggunakan sistem ini agar pesanan dan produk yang sesuai dengan yang diinginkan sehingga tidak ada produk yang terbuang. Selanjutnya, promosi. Promosi yang digunakan pada produk ini yaitu secara online melalui sosial media, baik WhatsApp maupun Instagram, untuk meminimalisir biaya promosi, serta jangkauan yang dicapai lebih banyak dan lebih luas. Selanjutnya ada rencana tahunan. Untuk 1 tahun ke depan, kami masih akan berfokus untuk membuat inovasi varian rasa yang baru untuk produk banana nugget ini, dan membuka 1 tempat agar bisa dinikmati oleh semua orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melda Octavia kepada. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan yang F, yaitu analisis persaingan dan resiko. Analisis pesaing itu merupakan praktik penting bagi pemain baru dan mapan untuk pesaing berkala membantu bisnis melacak pesaing. Untuk mempertahankan produk kita di pasaran, kita dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama, memperkuat brand yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui pesaing bisnis, yang artinya kita mengetahui kelebihan dan kelemahan pesaing kita. Dan yang ketiga, aktif berpromosi, bisa dilakukan dengan di media sosial seperti di Instagram, WhatsApp, dan yang keempat, kenali kebiasaan konsumen. Dengan mempelajari kebiasaan mereka, maka secara tidak langsung kita bisa merangkul konsumen menjadi lebih erat. Yang kelima,
Gunakan internet marketing. Para konsumen cenderung ingin berbelanja dalam ruang yang lebih private dan terhindar dari keramaian. Maka internet membuka pintu yang lebih lebar untuk berinovasi, seperti pada website, blog, Facebook, dan situs lainnya. Dengan mengikuti strategi di atas, kita akan mengurangi tingkat kerugian dari bisnis. Ada 8 faktor yang mengakibatkan kerugian dari suatu bisnis. Yang pertama, tak memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, minimnya modal usaha. Yang ketiga, terlalu takut mengambil resiko. Yang keempat, kurangnya inovasi. Yang kelima, kurangnya pengetahuan soal wirausaha, tak memenuhi permintaan pasar, pengelolaan keuangan yang buruk, dan pemasaran yang gagal. Yang kedua, aspek keuangan. Sumber dana untuk pemasaran produk didapatkan melalui iuran anggota kelompok serta uang kas kelompok. Seperti yang tertera bahwa sudah ada rencana anggaran biayanya dengan total modal usaha yaitu 86.000. Itu tuh merupakan biaya yang wajib dipenuhi. Keuntungan yang didapat dari bisnis banana nugget ini yaitu satu banana nugget 4.000. Jika dalam satu hari bisa laku 30 banana nugget, dikali 4.000 sama dengan 120.000. Dalam satu bulan, yakni 3.600 dikurang 2.580.000. Ini yang didapat dari modal, maka keuntungan yang didapat adalah 1.020.000. Rencana anggaran biaya. Modal investasi, jenis anggaran yang dibutuhkan yaitu modal investasi yang pertama sarana prasarana, itu motor, peralatan seperti kuali, spatula, dan lain-lain. Lalu untuk modal kerja, ada pisang, tepung terigu, tepung roti, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa dilihat. Sehingga mendapatkan break-even point-nya, modal investasi ditambah modal kerja per perakiraan profit, sama dengan 80.000 tambah 86.000 per 120.000 sama dengan 1,3 bulan. Balik modal dengan perkiraan 1,3 bulan. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai banana nugget. Jadi, banana nugget adalah jajanan kekinian yang bisa dinikmati dan memiliki peluang yang besar untuk kita, khususnya mahasiswa yang ingin mencoba memulai bisnis atau usaha. Nah, sebelum itu, kami akan membuka sesi saran dan kritik. Sebelumnya, adakah teman-teman yang ingin memberikan saran atau kritik kepada kelompok kami? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand atau langsung open mic. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani dengan NIM 21 dari Pendidikan IPA. Pertanyaan saya yaitu, mengapa kelompok penyaji mengangkat jenis usaha di bidang banana nugget? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya kelompok Izin penyaji. bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan Nur Azira. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azira dengan NIM 21231019 dari kelompok 5. Baiklah, saya ingin bertanya, di makalah kelompok penyaji menjelaskan pisang merupakan buahan yang sangat bermanfaat untuk tubuh karena merupakan sumber karbohidrat, vitamin, memperlancar metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, merawat kulit, mengatasi anemia, dan lainnya. Saya ingin bertanya, apakah produk pisang nugget, pisang ini hanya untuk cemilan saja? Karena setahu saya, kalau sudah ada tahapan penggorengan akan menghilangkan khasiat dari pisang tersebut. Dan selain itu, apakah ada penentuan lama dari waktu penggorengannya sehingga khasiat dari pisang tersebut tidak hilang? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Azira. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya? Izin bertanya kelompok 2. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rani Arzita dari kelompok 3 dengan NIM 21343013. Di sini saya ingin bertanya, pada sistem pemasaran disebutkan bahwa sistem penjualan nantinya akan online sesuai pesanan yang ada. Namun pada bagian pangsa pasar disebutkan bahwa target pasar adalah orang yang memang melewati depan lokasi usaha. Apakah mereka juga harus membelinya secara online walaupun tokonya sudah berada di hadapan mereka? Sekian, terima kasih. Kepada Rani Arzita.
Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan Lala Sofia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lala Sofia dengan NIM 21231011 dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang mana pertanyaan saya yaitu, apakah kelompok penyaji mampu bersaing dengan persaingan pasar yang ada? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lala Sofia. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kami buka satu slide pertanyaan lagi. Izin bertanya, moderator. Dan Dea Laurenta. Baik, perkenalkan nama saya Dea Laurenta. NIM 21231007. Di sini saya ingin bertanya, menurut jenis usaha yang kelompok penyaji angkat, bagaimana cara kelompok penyaji memperkenalkan atau mencari pelanggan pertama? Baik, terima kasih kepada Dea Laurenta. Baik, untuk itu kami akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Untuk pertanyaan pertama dari Cynthia akan dijelaskan oleh Angela Sylvia. Sofia mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu mengapa kelompok penyaji mengangkat jenis usaha di bidang banana nugget. Alasan kami mengapa mengangkat usaha ini karena sama-sama kita ketahui, sebagian besar dari masyarakat Indonesia menyukai pisang. Pisang juga mempunyai banyak vitamin dan manfaat bagi tubuh. Dengan demikian, bisnis ini berpotensi untuk memberikan keuntungan lebih untuk kami. Selain itu, bahan yang digunakan juga mudah didapatkan. Harga yang diberikan kepada konsumen cukup terjangkau, sehingga akan memikat banyak konsumen untuk membeli produk kami. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angela Sylvia. Dikembalikan kepada penanya, bagaimana Cynthia, apakah mengerti dan paham atas jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Terima kasih kelompok penyaji, saya paham atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Cynthia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nur Azira akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa banyak makanan kalau setelah diolah akan memiliki atau mengalami kekurangan akan gizi dari kandungan makanan tersebut. Apakah makanan atau produksi yang kami buat hanya sekedar cemilan? Nah, sama-sama kita tahu, sebelum itu kami telah mensurvei dan mencari tahu bagaimana cara pengolahan yang tepat terhadap produk yang akan kami jalani. Dengan begitu, kami tahu bagaimana cara ada langkah-langkah yang terbaik agar gizi-gizi dari kandungan pisang tersebut tidak hilang semestinya. Yang pertama, dalam penggorengannya kami tidak menggunakan api yang terlalu besar. Mengapa kami menggunakan sistem PO? Kebanyakan karena kami menghindari hal tersebut. Karena saat pisang dibuka kulitnya dalam waktu lama, maka pisang tersebut akan mengalami atau kehilangan akan gizi dan kandungannya tersebut. Kemudian, kenapa kami membuat banana nugget kami ini tidak dipotong kecil-kecil? Karena hal tersebut juga akan mengurangi protein dan kandungan gizi yang di dalamnya. Mengapa saat kami membuka langsung, kami langsung memasukkan ke kulkas atau langsung mengadonkannya ke adonan, supaya saat dibuka akan bungkusnya, dia akan kembali ditutup oleh tepungnya. Jadi dia akan tidak semestinya atau semuanya akan kehilangan gizinya. Walau tidak seperti gizi sebanyak yang tanaman atau makanan pisang yang kita makan langsung saat membuka kulitnya. Dan saat proses penggorengan, kami juga langsung menaburkannya itu tidak dengan langsung memberi pisang itu ke dalam apinya atau ke dalam minyaknya, namun dilumuri dulu dengan tepung agar gizi tersebut bisa ditutup. Nah, apakah ada waktu atau estimasi untuk penggorengannya? Untuk penggorengan kami tidak menggunakan waktu yang terlalu lama, cukup dengan sampai bagian luarnya seperti kekuningan, maka saat itu telah masak. Hal tersebut kami lakukan dengan menggunakan api yang kecil. Nah, bagaimana Nur Azira, apakah paham dengan? Baik, terima kasih kelompok penyaji, saya paham. Baik, sama-sama.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Lala Sofia akan dijawab oleh Melda Octavia. Kepada Melda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lala Sofia yang dimana pertanyaannya adalah apakah kelompok penyaji mampu bersaing dengan persaingan pasar yang ada? Kami mampu karena semua itu telah kami pertimbangkan semuanya sebaik mungkin, seperti bagaimana sistem pemasarannya, sasaran konsumen yang akan kami sasarkan, terus wilayah pemasarannya di mana, dan kami juga melakukan analisa peluang. Bagaimana? Terima kasih kepada atas jawaban kelompok penyaji, saya paham. Baik, terima kasih kembali Lala Sofia. Untuk pertanyaan dari Dea Laurenta akan dijelaskan oleh Usni Kotima. Kepada Usni Kotima dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dea Laurenta. Pertanyaannya yaitu, menurut jenis usaha yang kelompok penyaji angkat, bagaimana cara kelompok penyaji memperkenalkan atau mencari pelanggan pertama? Nah, di sini cara kami mencari pelanggan pertama yaitu dengan memperkenalkan produk usaha yang kami tekuni, yaitu diperkenalkan kepada teman terdekat. Kepada teman terdekat terlebih dahulu dan orang yang ada di sekitar kita. Nanti kami juga akan minta tolong kepada teman tersebut untuk mempromosikan kepada temannya yang lain dan masyarakat banyak. Dengan begitu, promosi pasar produk yang kami tekuni ini akan berkembang dengan luas. Dan produk ini juga akan diketahui oleh orang banyak. Sekian jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Usni Kotima. Bagaimana dengan Dea Laurenta? Apakah mengerti dan paham dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Terima kasih moderator, terima kasih Titin. Saya mengerti. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan terakhir dari Rani Erzita akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, mengapa kami melakukan hal tersebut? Hal tersebut kami lakukan, yang pertama, karena sama-sama kita tahu sebelum kita membuka suatu tempat, kita memerlukan modal yang lebih besar daripada kita menjualnya atau melakukan dengan sistem PO. Nah, begitulah kami melakukan hal tersebut. Makanya kami terlebih dahulu untuk mengetahui dan melihat apakah target yang kami telah tentukan akan tercapai dengan hal tersebut. Dan kami akan mengetahui bagaimana review, bagaimana pendapat dari konsumen yang mendatangi kami atau membeli dagangan kami. Nah, dengan begitu, saja juga telah dijelaskan di bawahnya. Kami akan membuka toko atau sebuah kafe itu guna supaya bisa menikmatinya dengan bersantai di satu tempat tersebut. Sama-sama kita ketahui bahwa remaja pada zaman sekarang ini banyak lebih suka bersantai di sebuah restoran, kafe. Dengan begitu, mereka bisa mengerjakan atau sharing bareng teman-teman mereka. Nah, ada juga dengan begitu, mengapa kami tidak hanya dengan kafe saja, harus online juga. Sama-sama kita ketahui bahwa kalau kita hanya menggunakan atau berfokus pada tempat dan tidak melakukan secara online, dan kita sama-sama ketahui bahwa negara kita sempat dilanda dan sekarang alhamdulillah mulai membaik akan kasus COVID-19-nya. Dengan masalah tersebut, kita sama-sama mengetahui bahwa di kalangan remaja sempat booming-boomingnya masalah mageran. Nah, dengan begitu, remaja-remaja yang mageran, khususnya kita, mahasiswa yang tinggal di kos, kita akan malas bergerak atau tidak ingin mengunjungi suatu tempat. Nah, dengan begitu, kita bisa melakukannya dengan sistem PO atau online saja. Bagaimana, Rani Arzita? Apakah mengerti dengan jawaban saya? Baik, terima kasih Anissa Desenila. Saya merasa paham dengan apa yang Anda sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan mengikuti Zoom untuk presentasi dari kelompok kami ini. Semoga apa yang kami jelaskan dan kita diskusikan pada saat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan harapannya ke depannya kita bisa menjadi remaja yang memiliki usaha sendiri dan memiliki peluang usaha yang tinggi karena untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Tidak hanya kita yang bekerja, namun kita memberi peluang untuk orang sekitar kita. Maka jadilah perubahan untuk itu semua. Kami dari kelompok 2, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.